upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Hadap kanan, hadap kiri, gerak.
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang mereka bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kinerja yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kegiatan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada hari yang bersejarah ini di tingkat nasional, pertama kalinya peringatan kemerdekaan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Sebagai bagian dari cita-cita perjuangan bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan estafet pembangunan di seluruh Indonesia Raya, maka tema peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia kali ini yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Seperti halnya para pahlawan yang telah gugur berjuang untuk kemerdekaan, kita semua juga memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan melalui pembangunan di berbagai bidang. Di Kabupaten Majalengka, kita telah melihat berbagai inovasi dan capaian yang luar biasa, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga sosial, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam semangat kemerdekaan, mari kita terus bekerja keras untuk berkontribusi melalui program-program untuk kemajuan daerah ini. Di tengah-tengah globalisasi semakin kompleks, semangat kebersamaan dan gotong royong harus terus kita pelihara. Sebagai salah satu kabupaten yang terus berkembang, Majalengka menunjukkan banyak kemajuan dalam berbagai sektor. Posisi strategis Kabupaten Majalengka dengan akses langsung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BJB) dan Pelabuhan Patimban menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi baru. Relokasi industri dari kota besar dan Jabodetabek ke kawasan Rebana juga memperkuat peran Majalengka sebagai salah satu pusat industri di Jawa Barat. Dalam sektor pariwisata, Majalengka telah berhasil menarik perhatian wisatawan dengan keindahan alam. Kita telah membagi kawasan strategis pariwisata menjadi 3 kategori. Kategori kawasan strategis pariwisata seni budaya kreatif Jatiwangi dan sekitarnya atau Katawangi. Kategori kawasan strategis pariwisata olahraga, petualangan dan edu rekreasi perkotaan Majalengka, Kawisata. Kategori kawasan strategis pariwisata ekowisata Sindang Wangi Argapura dan sekitarnya atau Kawit Wangi Wisagapura. Di bidang ekonomi, tahun ini Kabupaten Majalengka mencatat laju pertumbuhan ekonomi LVE yang mengesankan, mencapai 6,15%, yang merupakan yang tertinggi di wilayah Ciayu Majakuning dan berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, menjadikan Majalengka sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran terendah di Jawa Barat. Namun,
kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan seperti angka stunting, kemiskinan, peningkatan IPM, indeks pembangunan manusia perlu perhatian serius. Tahun ini angka stunting Majalengka masih berada di angka 24,1%. Kemiskinan yang meskipun turun menjadi 11,21%, walaupun di tahun ini Majalengka mendapatkan penurunan angka kemiskinan tertinggi se-Jawa Barat dari 151.873 jiwa menjadi 112.996 jiwa atau 8,34% atau 38.877 jiwa, serta indeks pembangunan manusia IPM yang saat ini berada di angka 70,76%. Kita harus bekerja keras untuk Majalengka agar kedepannya kita bisa meraih new zero stunting dan zero kemiskinan ekstrim dan menjadi kabupaten yang meraih IPM tertinggi di Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Hanya peningkatan status desa membangun yang sangat signifikan. Sekarang tidak ada lagi status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Data tahun 2024 dari 330 desa yang tersebar di 26 kecamatan, status indeks desa membangun telah berada dalam posisi desa berkembang sebanyak 11 desa, desa maju 177 desa, dan desa mandiri 144 desa. Perlu diketahui, desa-desa di Kecamatan Jati Tujuh adalah desa terbesar dengan status desa mandiri. Dalam pembangunan desa di kabupaten, kita terus berupaya meningkatkan kesejahteraan, konektivitas dan infrastruktur desa-desa agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan saya teringatkan merdeka, tolong dijawab dengan merdeka. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat main walhamdulillahi rabbil alamin. Desa Babajurang, yang kedua Desa Jatiraga, yang ketiga Desa Pangkalan Pari, yang keempat Desa Panyingkiran. Status desa mandiri ada 11 desa: Desa Biawak, Desa Jati Tengah, Desa Jati Tujuh, Desa Panongan, Desa Pasindangan, Desa Pilangsari, Desa Putri Dalem, Desa Randengan Wetan, Desa Sumber Kulon, Desa Sumber Wetan, Desa Randegan Kulon. Hadir yang berbahagia, untuk status desa yang naik peringkat status tahun 2024 diraih oleh Desa Randegan Kulon.
dari desa maju menjadi desa mandiri.